在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ekspresi lelaki tua itu sangat suram, dan tangannya membentuk segel saat dia mundur dengan cepat. Cambuk hijau yang ditarik oleh Wang Lin segera runtuh menjadi lampu hijau yang terbang kembali ke arah lelaki tua itu. Di saat yang sama, badai pasir di belakang lelaki tua itu bergerak maju dan mengelilinginya. Suara retakan bergema dan lampu hijau memasuki badai pasir. Badai pasir dengan cepat menyusut dan membentuk baju besi yang berisi elemen kayu dan tanah. Armornya berwarna kuning tanah dan berisi pola hijau seperti bunga. Dilihat dari kejauhan, warna hijau itu menarik sebuah pohon raksasa. Ketika baju besi itu muncul, budidaya lelaki tua itu tiba-tiba meletus dari Arcane Void tahap tengah ke puncak Arcane Void tahap akhir. Dia hanya selangkah lagi dari puncak Arcane Void. Ini adalah baju besi dari Sekte Guiyi. Namun, semakin kuat armornya, semakin sulit untuk mengendalikannya, dan akan menimbulkan kerugian besar bagi penggunanya. Wajah lelaki tua itu berubah kesakitan, dan sepertinya ranting-ranting pohon menusuk tubuhnya. Dia mendongak dengan ekspresi garang dan melolong menyakitkan sebelum bergegas maju. Saat dia menyerang, bumi bergerak seperti gelombang. Bukit-bukit raksasa muncul dan bergerak bersamanya. Juga pada saat ini, semua rumput di planet ini layu dan berubah menjadi untaian hijau yang berkumpul di hadapan lelaki tua itu. Itu berubah menjadi sejumlah besar pohon menjulang tinggi yang bergerak. Pohon-pohon ini tampak seperti hutan lebat, dengan cepat membentuk manusia pohon raksasa. Ia mendekati Wang Lin dan tangan kanannya menghantamnya. Suara mendengung bergema dan pukulan pohon raksasa itu muncul di mata Wang Lin. Bumi membentuk pusaran di bawah Wang Lin dan badai pasir mengelilinginya. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya berputar mencoba merobek tubuh Wang Lin. Di dalam badai pasir, Wang Lin merasa tenang. Semua ini sesuai ekspektasinya. Saat badai pasir mengelilinginya dan pukulan dari pohon mendekat, Wang Lin menutup matanya saat dia meringkuk. Mantra kuno abadi menyelimuti tubuhnya. Saat pukulan itu jatuh, badai pasir dengan cepat menyusut ke arah Wang Lin seolah-olah akan mencabik-cabiknya. Gemuruh yang menggelegar bergema saat ini dan menyebar ke seluruh planet. Mereka bahkan menyebar keluar planet ini dan bergema melintasi kehampaan. Tubuh Wang Lin terkena kekuatan elemen kayu dan tanah. Mantra kuno abadi meletus, menyebabkan Wang Lin terus pulih sehingga dia tidak mati. Saat kedua esensi itu tiba, Wang Lin meminjam kekuatan dan merentangkannya seperti anak panah. Dia menembus badai pasir dan melesat ke kejauhan. Kecepatannya terlalu cepat. Selain dao kuno dan kultivasinya, dia juga memanfaatkan serangan lelaki tua itu dengan kekuatan penuh. Jika bukan karena mantra kuno abadi, bahkan dengan tubuh dao kuno saat ini, dia pasti sudah mati. Namun, dengan mantra kuno abadi yang melindunginya, selama itu tidak terlalu lama, tubuhnya tidak akan hancur. Meminjam kekuatan pihak lain, kecepatannya telah melebihi seorang kultivator Arcane Void dan mencapai kecepatan seseorang yang telah melewati beberapa Arcane Tribulan. Planet 5 elemen sepertinya akan runtuh, dan satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah sinar cahaya yang terbentuk Wang Lin. Sepertinya dia akan keluar dari dunia gua. Sinar cahaya ini menyerang menara yang dilindungi oleh penghalang cahaya dan menabraknya. Wang Lin telah menggunakan dirinya sebagai harta terkuat untuk menghancurkan perlindungan menara. Cahaya di sekitar menara retak dan terdistorsi. Namun, karena bisa runtuh sepenuhnya, bagian yang bertabrakan dengan Wang Lin pecah, dan dia bergegas masuk. Baru setelah dia menyerang, penghalang itu runtuh menjadi beberapa bagian. Tubuh Wang Lin menerobos penghalang dan tidak berhenti sama sekali. Dengan kekuatan yang kuat dari serangan itu, dan mantra kuno abadi miliknya, dia bertabrakan dengan menara. Menara itu bergetar dan lubang raksasa muncul akibat tabrakan Wang Lin. Fragmen dari celah itu dengan cepat menghilang di hadapan Wang Lin. Saat Wang Lin masuk ke lantai 2, dia segera melihat seorang lelaki tua penuh dengan kekuatan 5 elemen di dalamnya. Meski lelaki tua itu tampak tua, rambutnya hitam, dia duduk di sana seolah-olah sedang mengembangkan mantra,
tapi dia terkejut dengan kemunculan Wang Lin yang tiba-tiba dan membuka matanya. Saat Wang Lin melihat pria ini, jantungnya berdebar kencang. Jika lelaki tua ini sedikit lebih muda, dia akan terlihat persis seperti Naduo. Mata lelaki tua itu juga berisi roda jantung 9 siklus. Keluar dari sini, raungan mengejutkan terdengar dari lantai 2. Itu dipenuhi dengan kemarahan dan menyebar ke seluruh planet. Lelaki tua dari lantai 2 gemetar dan matanya dipenuhi rasa kagum dan takut. Bahkan ekspresi malas Yun Yifeng pun menghilang dan digantikan dengan rasa hormat. Setiap orang yang terjaga gemetar. Mereka jelas takut pada pemilik suara ini. Ketika suara ini memasuki tubuh Wang Lin, tubuh kuno abadi miliknya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Pikirannya bergemuruh dan dia batuk darah, mundur seperti orang gila. Sepertinya dia akan dipaksa keluar dari lantai 2 karena suara gemuruh ini. Kesenjangan antara tingkat budidaya mereka terlalu besar. Namun, Wang Lin tidak mau diusir seperti ini. Dia masih belum melihat orang di lantai pertama. Saat ini, matanya dipenuhi dengan ketegasan dan kekejaman. Wang Lin tidak hanya kejam terhadap orang lain tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Saat dia didorong mundur, dia melambaikan tangan kanannya dan pedang darah muncul. Menahan luka di tubuhnya, dia melemparkan pedang darah ke depan tepat saat dia akan didorong keluar dari menara. Dengan gelombang ini, pedang darah terbang menuju lantai pertama. Pada saat yang sama, Wang Lin batuk darah sambil mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke lantai 2. Nyali yang luar biasa, orang tua di lantai 2 berdiri, dan tatapannya dingin. Dia mengangkat tangan kanannya untuk meraih pedang darah itu. Namun, pada saat ini, tangan kiri Wang Lin, yang telah dia tunjuk sebelumnya, meledak dengan mantranya. Berhenti. Wang Lin mempertaruhkan segalanya. Dia tahu bahwa dengan tubuh abadinya, dia tidak akan mati meskipun dia terluka parah. Karena dia tidak akan mati, dia akan mengambil risiko. Biarpun dia terluka parah, dia punya cara untuk meninggalkan tempat ini. Di bawah pengaruh mantra stop, tangan kanan lelaki tua itu berhenti. Hanya sesaat sebelum mantranya berakhir, Wang Lin terkena pantulan dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Kabut darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari pori-porinya, tapi di matanya, itu sepadan. Jeda lelaki tua itu membuat pedang darah itu menembus lantai pertama, menciptakan celah 3 inci sebelum melesat keluar dari sisi lain menara. Wang Lin mundur saat dia menatap celah 3 inci, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melihat bahwa di dalam lantai pertama, tidak ada penggarap, hanya satu set baju besi hitam. Warna hitam pada armor itu seperti malam dan bisa melahap semua cahaya. Wang Lin dengan cepat mundur dan mengeluarkan darah. Pedang darah itu hendak kembali ketika sebuah tangan putih menangkapnya. Itu adalah lelaki tua dari lantai 2. Dia telah keluar dan mengambil pedang darah. Tidak peduli seberapa keras pedang darah itu berjuang, ia tidak bisa melepaskan diri. Di luar menara, lelaki tua yang mengenakan baju besi kayu dan tanah memasang ekspresi sangat hormat saat dia menggenggam tangannya dan berbicara, "Salam, kakak senior Ma." "Salam, Paman Ma." Yun Yifeng yang bangga juga terkejut. Matanya dipenuhi rasa hormat yang membara saat dia menggenggam tangannya. Wang Lin mundur ke kejauhan dan melihat semua ini. Orang tua bernama Ma akan terlihat persis seperti Naduo jika dia lebih muda. Jelas dia adalah orang yang dia lihat di klan Guntur tersebar, dia adalah pemimpin kelompok pembudidaya asing ini. Pakunya sudah dicabut dan tidak ada yang disembunyikan. Wang Lin telah melihat semuanya, jadi dia tidak akan tinggal diam. Dia mengambil keputusan. Meski lukanya serius, dia tidak panik. Dia menunjuk ke langit. Saat dia menunjuk ke langit, ada kilatan rasa dingin dari lelaki tua bernama Ma, yang berjalan keluar dari lantai 2. Dia menatap Wang Lin dan bergegas maju. "Kamu telah mengganggu kultivasi orang tua ini, kamu pantas mati. Kamu ambil satu langkah lagi, kamu pantas mati." Saat lelaki tua itu melangkah keluar, kata-kata dingin Wang Lin bergema. Meskipun darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin, kata-katanya penuh dengan tekad. Langit tiba-tiba menjadi gelap seolah-olah ada sosok raksasa yang melayang di atas. Di saat yang sama, sepasang mata raksasa muncul di langit. Sepasang mata ini benar-benar kejam, tanpa warna apapun di dalamnya.
Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak ada bedanya dengan segumpal debu. Orang tua bernama Ma terguncang ketika dia menatap mata di langit. Pupil matanya menyusut dan kakinya tiba-tiba berhenti. Dia tidak lagi berani mengambil langkah lain. Gelombang muncul di hati lelaki tua bernama Ma. Ada rasa tidak percaya dan kaget yang tidak bisa disembunyikan, dan ini terlihat jelas dari ekspresinya. Di sampingnya, lelaki tua dengan pelindung kayu dan tanah juga tidak berani bergerak. Saat dia melihat sepasang mata di langit, wajahnya langsung menjadi pucat dan jantungnya berdebar kencang. Yun Yifeng terkejut sesaat, tapi perasaan itu segera digantikan oleh rasa takut. Dia memandang lelaki tua bernama Ma, dan setelah melihat ekspresi lelaki tua itu, wajahnya langsung menjadi pucat. Dao surgawi, orang tua bernama Ma merenung dalam diam. Dan setelah sekian lama, dia menatap Wang Lin dengan dalam. Ada niat membunuh dan keserakahan tersembunyi di matanya, tapi dia tetap tidak berani mengambil langkah itu. Dia tidak berani bertaruh. Kembalikan pedangnya padaku. Wang Lin perlahan mundur dan melangkah ke langit. Dari pandangan orang-orang di bawah, dia berada di antara alis mata yang kejam itu. Tangan kanan lelaki tua bernama Men itu memegang pedang darah. Setelah merenung sejenak, dia menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya terkejut dengan fakta bahwa Dao surgawi, tetapi orang tua ini tidak percaya bahwa ia memiliki kekuatan untuk melahap saya. Kalau tidak, kamu tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu." Lelaki tua bernama Ma itu mengangkat kaki kanannya dan perlahan menurunkannya. Namun, tatapannya tertuju pada Wang Lin, mencari perubahan apapun pada ekspresi Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis dan dengan lembut berkata, "Itu memang tidak bisa melahapmu, tapi kamu masih harus mengembalikan pedang itu kepadaku." Pengakuan lisannya menyebabkan lelaki tua bernama Ma itu mengerutkan kening dan membuatnya tidak yakin. Kakinya berhenti dan dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama, tapi dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun dari melihat ekspresi Wang Lin. Karena dia berani, dia harus bersiap. Kembalikan pedangnya dalam 3 tarikan napas. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. 3 napas berlalu dalam sekejap. Orang tua itu, pada akhirnya, mundur dari langkah terakhir dan melemparkan pedang darah ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak mengambilnya tetapi Nether Beast yang ilusi melahapnya. Selamat tinggal, Wang Lin menggenggam tangannya dan mundur. Dengan satu langkah, dia meninggalkan planet 5 elemen dan terjun ke dalam kehampaan. Wang Lin mundur ke langit dan mendarat di belakang Nether Beast raksasa dengan 2 langkah. Nether Beast tidak terlihat saat Wang Lin memanggilnya. Sekarang setelah muncul, Wang Lin dengan susah payah duduk di punggungnya. Dia menanggung semua luka di tubuhnya saat dia menatap planet 5 elemen. Setelah melihat bahwa tidak ada perubahan pada planet 5 elemen, Wang Lin tahu bahwa pihak lain tidak berani bertaruh. Sebenarnya, meski mereka berani berjudi, Wang Lin masih punya pilihan lain. Dia masih memiliki busur Li Guang. Meskipun dia tidak ingin menggunakannya sekarang, jika menghadapi krisis, dia akan menggunakannya tanpa ragu-ragu. Meskipun Wang Lin terluka dalam perjalanan ke planet 5 elemen ini, perolehannya juga besar. Dia menekan tubuhnya beberapa kali dan menekan rasa sakitnya. Nether Beast perlahan mundur dan meninggalkan ruang di sekitar planet 5 elemen. Itu muncul kembali di Brilliant Fight. Level kultivasi orang tua bernama Ma itu bahkan lebih kuat daripada Sovereign. Bahkan jika dia belum mencapai tahap Void Tribulan, dia pasti telah melewati beberapa Arcane Tribulan. Juga, lantai pertama menara berisi baju zirah, bukan seseorang. Budidaya Sekte Guiyi ini sangat aneh, mereka sebenarnya mengandalkan baju besi. Baju besi di lantai pertama itu kemungkinan besar milik lelaki tua bernama Ma. Jika itu benar-benar miliknya, tingkat kultivasi apa yang akan dia capai setelah memakainya? Wang Lin merenung. Setelah Wang Lin pergi, lelaki tua bernama Ma menjadi murung dan menatap ke langit. Dia ragu-ragu dan tidak bisa memutuskan antara menahan atau menyerang. Dia tidak yakin apakah Wang Lin benar-benar sudah menyiapkan cadangan. Namun, karena Wang Lin berani datang ke tempat berbahaya seperti itu dan bahkan memaksanya mengembalikan pedang darahnya, Wang Lin pasti sudah bersiap. Sambil merenung, mata lelaki tua bernama Ma itu menjadi dingin. Saat dia berdiri di sana, lingkungan sekitarnya benar-benar sunyi.
Orang tua yang mengenakan baju besi elemen ganda dengan hormat berdiri di sana dan tidak berani mengeluarkan suara. Ada juga 3 pria parubaya dari lantai 5 hingga 7. Mereka semua dengan hormat berdiri di sana dan sepertinya takut pada lelaki tua bernama Ma ini. Setelah sekian lama, lelaki tua bernama Ma itu tiba-tiba berkata, "Bagaimana menurutmu?" Meskipun kata-katanya tidak ditujukan kepada siapapun, hanya Yun Yifeng yang merenung dan menjawab perlahan. "Junior tidak percaya bahwa Dao Surgawi dapat melahap kita. Paman menemukan beberapa petunjuk tentang Dao Surgawi, dan saya mencarinya selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak menemukan apapun, saya punya beberapa spekulasi. Dao Surgawi telah terpecah. Meski anak itu menjadi tuannya, itu belum lengkap. Meskipun Dao Surgawi yang tidak lengkap dapat melahap semua makhluk hidup, ia tidak dapat melahap mereka yang memiliki kultivasi yang kuat. Dia pasti datang ke sini karena dia mengetahui kita datang dari luar dunia gua, entah dari mana. Sekarang adalah momen kunci untuk menemukan jiwa ketiga, dan dia harus mengkhawatirkan hal ini. Jadi, dia datang ke sini untuk memaksa kita keluar dari persembunyian, dan sekarang dia tahu segalanya tentang kita, dia bisa membuat rencananya." Tentu saja ini hanya dugaan Junior. Jika ini benar-benar alasan dia datang, dia benar-benar sesuatu. Seharusnya begitu. Selain Dao Surgawi, dia harus memiliki rencana cadangan jika dia berani datang ke sini dengan tenang. Mata lelaki tua bernama Ma itu berbinar dan dia mengalihkan pandangannya dari langit. Dia memandang semua orang yang hadir dengan ekspresi muram dan hendak kembali ke menara. Namun, pada saat ini, suara tenang bergema di seluruh planet 5 elemen. "Apakah kalian semua yang mengatakan bahwa klan Dao kuno hanyalah orang barbar?" Saat suara itu muncul, ekspresi lelaki tua bernama Ma berubah, pupil matanya menyusut, dan keringat dingin menutupi dahinya. Meski suaranya tenang, namun mampu membuat hati bergetar. Orang tua bernama Ma bukanlah satu-satunya yang seperti ini. Ekspresi Yun Yifeng berubah drastis dan dia tidak berani bergerak sedikit pun. Ada juga 3 lainnya. Tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Adapun lelaki tua yang mengenakan baju besi elemen ganda, wajahnya segera menjadi pucat dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Suara itu memasuki hati semua orang, dan rasa takut muncul dari tubuh mereka. Ketakutan ini cukup kuat untuk menghancurkan kekuatan hidup mereka. Ketiga pria parubaya itu batuk darah dan tubuh mereka gemetar saat mundur. Seolah-olah ada orang tak kasat mata yang mendekat dan mendorong mereka menjauh. Dunia berubah warna dan awan berhamburan. Saat riak bergema, sesosok samar muncul dan berjalan menuju planet ini. Sosoknya tidak tinggi, namun penampilannya menyebabkan bumi bergetar dan menyebabkan planet 5 elemen hampir runtuh. Setiap orang diliputi rasa takut, seolah-olah sosok ini mempunyai kekuatan untuk menghancurkan surga itu sendiri. Setelah dia muncul, seluruh planet menjadi sunyi senyap. Bahkan matahari di langit pun menghilang. Apakah kalian semua yang mengatakan bahwa klan Dao kuno hanyalah orang barbar di hadapan sekte Guiyi? Suara acuh tak acuh datang dari sosok samar-samar itu. Sosok itu berjalan maju, dan tidak ada yang berani melawan sama sekali. Sosok itu tiba di hadapan lelaki tua yang mengenakan baju besi elemen ganda dan dengan sengaja mencengkeram leher lelaki tua itu. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan tekanan yang mengejutkan tidak pernah berhenti. Orang tua berbaju zirah tidak bisa melarikan diri atau melawan. Saat dia ditangkap oleh sosok itu, dia mulai meronta dengan susah payah. Sosok samar itu dengan lembut melambaikan tangan kanannya dan suara gemuruh bergema. Armor elemen ganda Guiyi sekte yang kuat milik orang tua itu hancur seperti selembar kertas dan menghilang. "Kaulah yang mengatakannya." Sosok samar itu menarik lelaki tua itu mendekat dan menatapnya dengan dingin. Adegan ini menyebabkan kaki lelaki tua bernama Ma itu gemetar. Bukan hanya dia, Yun Yifeng juga sama. "Agung, Grand Empirin." Bibir lelaki tua bernama Ma itu bergetar. Hanya ada satu orang yang bisa dengan santai menghancurkan baju besi sekte Guiyi dan mempertanyakan tentang rasa tidak hormat kepada klan Dao kuno. "Suan Luo, Empir Agung." Orang tua bernama Ma itu batuk darah dan mundur beberapa langkah. Ketakutan di matanya sangat mengerikan. "Kamu masih mengenali orang tua ini?" Suara tenang sosok samar itu masuk ke telinga lelaki tua bernama Ma.
Hal ini menyebabkan hatinya bergetar, dan dia terus mundur. Gigi lelaki tua bernama Ma itu bergetar. Dia melihat sosok yang samar-samar itu dan dengan jelas mengenali sosok itu. Kekaburan ini bukan disebabkan oleh mantra melainkan efek unik yang dihasilkan dari tekanan 9 matahari. 9 matahari legendaris dari benua astral abadi, kecuali seseorang dari keluarga atau generasi yang sama, jarang terlihat kemunculannya. Perbedaan besar dalam tingkat budidaya dan tekanan para Grand Empirin menciptakan suasana aneh yang membuat sosok mereka kabur. Jika mereka tidak menginginkannya, maka akan sulit bagi salah satu dari 9 matahari lainnya untuk melihat penampakan aslinya. Tidak perlu membicarakan orang-orang yang lemah seperti semut sebelum Xuan Luo. Saat kata-katanya bergema, Xuan Luo dengan lembut meremas tangannya dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Orang tua yang kehilangan baju besinya roboh menjadi daging dan darah yang menghilang di tangan Xuan Luo. Xuan Luo dengan santai membunuh seseorang dan kemudian melambaikan tangannya seolah ingin menghilangkan bau kematian di tangannya. Dia berbalik dan melihat orang-orang lain di sini. Saat tatapannya menyapu, hati semua orang yang masih hidup bergetar. Selain lelaki tua bernama Ma dan Yun Yifeng, kaki semua orang menjadi lunak dan mereka berlutut di tanah. Orang tua bernama Ma mengatupkan giginya dan memaksa dirinya untuk tetap berdiri. Namun, kakinya gemetar karena telah mencapai batas kemampuannya. Wajah Yun Yifeng pucat pasi dan butiran keringat mengalir, membasahi pakaiannya. Ketika mata Xuan Luo menyapu, seolah-olah langit telah runtuh menimpanya, membuatnya berlutut dan menyembah. Namun, kebanggaan di hatinya tidak memungkinkan dia untuk berlutut. Pada saat ini, dia gemetar dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya sedang diremas. Nak, kamu tidak buruk. Grand Empirin Xuan Luo meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Setelah tatapannya menyapu, tatapannya kembali ke Yun Yifeng. Sangat sulit untuk terus melawan di bawah tekanan saya. Sayangnya, kamu bukan dari Dao kuno. Sayangnya, Xuan Luo menghela nafas. Ketika dia menarik pandangannya, Yun Yifeng tidak bisa lagi menahan tekanan. Dia batuk darah dan berlutut di tanah. Orang tua bernama Ma menahan napas beberapa kali lagi. Wajahnya pucat dan dia tersenyum pahit sebelum menyerah melawan. Dia tahu bahwa jika dia terus melawan, dia pasti akan mati. Ekspresinya menjadi redup saat dia berlutut dan tidak bergerak. Tolong berikan wajah tetua kepala sekte Guiyi dan biarkan kami pergi. Kami akan segera meninggalkan dunia gua ini dan tidak akan pernah datang lagi. Tangan kanan Grand Empirin Xuan Luo meraih lantai pertama menara. Lantai pertama runtuh, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya sepenuhnya. Armor hitam itu memancarkan cahaya aneh saat puing-puing berjatuhan. Aku akan mengambil baju besi ini. Ketika sekte Guiyi Anda merasa Anda memiliki kualifikasi untuk mengambilnya kembali, ambillah secara pribadi dari orang tuanya. Kata-kata Grand Empirin Xuan Luo tenang, dan armornya sepertinya ditangkap oleh kekuatan 5 elemen. Armor itu terbang menuju Xuan Luo dan menghilang di hadapannya. Kemudian Xuan Luo mendengus dingin dan menghilang di kejauhan. Setelah Xuan Luo pergi, suaranya memasuki hati semua orang di planet 5 elemen. Ini bukan waktunya kalian semua pergi, lakukan apa yang harus kalian lakukan. Baru setelah Xuan Luo pergi untuk waktu yang lama barulah lelaki tua bernama Ma berdiri dengan ekspresi rumit. Sisanya juga secara bertahap berdiri. Yun Yifeng mengatupkan giginya saat dia melihat ke langit ke arah tempat Xuan Luo pergi. Ekspresinya sangat suram. Cepat atau lambat, aku akan menjadi Grand Empirin, menjadi matahari ke-10. Yun Yifeng mengepalkan tangannya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Setelah sekian lama, lelaki tua bernama Ma itu menghela nafas. Dia melihat sekeliling, dan ekspresinya sangat suram. Orang tua bernama Ma perlahan berkata, lupakan saja. Rencana yang telah kita tunggu-tunggu tidak memiliki peluang untuk berhasil sekarang. Bahkan jika kita yakin untuk menang, dengan dia di sini, kita tidak dapat menyelesaikannya. Wang Lin itu datang dari arah yang sama, tetapi berdasarkan fakta bahwa mereka tidak muncul pada saat yang sama, dan ekspresi Wang Lin sebelumnya, dia sepertinya tidak tahu tentang Grand Empirin Xuan Luo. Dengan mengingat hal itu, alasan mengapa Grand Empirin Xuan Luo tidak membiarkan kita pergi menjadi jelas, Yun Yifeng berbicara dengan tenang. Dia adalah murid inti dari sekte Guiyi dan seseorang yang bahkan menurut Xuan Luo berbakat.
Dia secara alami sangat licik dan mirip dengan Wang Lin dalam hal ini. Dengan petunjuk sederhana seperti itu, dia bisa mendapatkan 80% atau 90% cerita itu benar. Apa yang dikatakan Feng Er benar, seharusnya begitu. Grand Empirin Xuan Luo jelas sedang menguji Wang Lin. Dia pasti datang dari benua astral abadi untuk Wang Lin ini. Mata lelaki tua bernama Ma berbinar. Dahulu kala, Ye Mo meninggal di dunia gua ini dan menyebarkan 3000 tetes darahnya. Wang Lin ini pasti telah mendapatkan warisan Ye Mo dan menarik perhatian Grand Empirin Xuan Luo. Mata Yun Yifeng bersinar dan dia mulai merenung. Grand Empirin Xuan Luo tidak akan membiarkan kita pergi, karena dia ingin kita menjadi batu untuk mengasah pisau, untuk menguji Wang Lin. Sebelum dia pergi, dia berkata kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Jika kita tidak mengerti maksudnya, kita tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Kita semua akan mati di sini. Yun Yifeng mengusap pelipisnya. Saat Grand Empirin Xuan Luo berjalan melewati bintang-bintang, dia melihat ke belakang sejenak. Planet 5 elemen muncul di matanya, yang berkilau karena sedikit kekaguman. Anak itu sangat licik. Sayangnya, dia adalah seorang surgawi. Aku ingin tahu siapa yang lebih licik antara Wang Lin dan dia. Seharusnya orang ini. Xuan Luo menggelengkan kepalanya dan terus berjalan ke depan. Adapun Wang Lin, dia sedang duduk di belakang Nether Beast dengan mata tertutup dan dengan cepat sembuh. Dia terluka parah selama perjalanan ke planet 5 elemen ini, tapi semuanya sepadan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia perlahan mengeluarkan udara kotor. Sekte Guiyi adalah kekuatan yang kuat dalam mencari jiwa ketiga. Sekarang mereka telah dipaksa keluar dari bayang-bayang olehku, inilah saatnya aku terlibat dalam pencarian jiwa ketiga. Jiwa ketiga? Siapa kamu? Tangan kanan Wang Lin menepuk punggung Nether Beast. Binatang itu tiba-tiba melaju dan menghilang di antara bintang-bintang. Ketika muncul, ia berada di luar sungai perak di sekitar alam surgawi yang baru. Wang Lin berdiri dan menyingkirkan Nether Beast. Dia merenung dalam waktu lama sambil melayang di sana. Sosoknya diterangi oleh sungai perak namun memberikan perasaan kesepian, seolah-olah jiwanya merasakan kesedihan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Wang Lin menghela nafas dan melangkah maju. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke sungai perak. Dia bergegas melewati sungai perak dan memasuki alam surgawi. Saat Wang Lin memasuki alam surgawi, Grand Empirin Xuan Luo keluar. Dia melihat alam surgawi sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan mengikuti Wang Lin. Sosoknya buram dan tidak terlihat. Namun, saat dia masuk, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan berbalik. Mata Wang Lin dingin saat dia menatap Xuan Luo. Xuan Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan tatapan Wang Lin. Kamu telah mengikutiku sepanjang jalan. Karena kamu sudah datang ke sini, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Suara Wang Lin dingin dan penuh niat membunuh. Mata Grand Empirin Xuan Luo mengungkapkan cahaya aneh. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin untuk waktu yang lama. Dia tidak berbicara atau mengungkapkan dirinya. Mungkinkah kamu benar-benar ingin aku memaksamu keluar? Wang Lin mencibir dan dia melambaikan tangan kanannya. Badai yang terbentuk dari 7 esensinya terbang dan menyapu area di depannya. Saat badai melanda, Wang Lin menatap kehampaan dengan hati-hati, dan setelah memastikan tidak ada apa-apa, dia melangkah ke alam surgawi. Sebenarnya, dia tidak memperhatikan Grand Empirin Xuan Luo, tapi Wang Lin selalu berhati-hati. Jika sebelumnya, itu akan baik-baik saja, tetapi dia baru saja meninggalkan planet 5 elemen. Dia takut lelaki tua bernama Ma diam-diam mengikutinya, jadi dia memutuskan untuk tiba-tiba berbalik. Jika seseorang benar-benar mengikutinya, kemungkinan besar mereka akan tertipu olehnya untuk mengungkapkan diri mereka. Baru setelah Wang Lin menghilang, Grand Empirin Xuan Luo tersenyum dan mengungkapkan kekaguman di matanya. Anak kecil ini sungguh berhati-hati. Matanya mengandung semacam mantra yang akan memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa dia sedang menatap mereka. Meskipun metode ini sederhana dan tidak semua orang pintar, namun sangat praktis. Xuan Luo tersenyum. Dia memang terkejut dengan kata-kata dan tindakan Wang Lin. Di dalam formasi 5 elemen, saya melihat sifatnya yang mendominasi.
Di roda jantung 9 siklus, saya melihat pemahamannya. Di luar menara di planet 5 elemen, saya melihat ketegasan dan kelicikannya. Di sini, saya melihat kehati-hatiannya. Wang Lin ini sangat bagus. Namun, orang yang saya pilih harus menghargai hubungan. Aku ingin tahu apakah dia memilikinya atau tidak. Xuan Luo merenung saat dia berjalan melewati sungai perak dan memasuki alam surgawi yang indah. Langit alam surgawi berwarna biru dengan awan yang seperti gumpalan asap. Sangat enak dipandang. Tanahnya hijau segar dengan pegunungan dan sungai di kejauhan. Keharuman bumi menyatu dengan dunia, dan menghirupnya akan menembus jiwa seseorang. Wang Lin kembali ke alam surgawi. Selain Dao Master Blue Dream, tidak ada orang lain yang memperhatikan kembalinya Wang Lin. Wang Lin muncul di hadapan gunung yang dia gunakan untuk budidaya pintu tertutup sebelumnya. Melihat ke langit, ekspresi Wang Lin berangsur-angsur menjadi redup. Matanya secara bertahap dipenuhi dengan pikiran dan kesedihan. Setiap tahun pada hari ini, dia ingin membuat dirinya melupakan sesuatu. Seringkali, dia menyibukkan diri sehingga dia tidak dapat mengingatnya. Namun, saat ini, setelah semuanya tenang, dia tidak bisa melupakan dirinya sendiri. Ini hari tahun ini lagi. Wang Lin menundukkan kepalanya dengan getir dan duduk. Pada saat ini, Grand Empirin Xuan Luo sedang berdiri di puncak gunung dan diam-diam memperhatikan Wang Lin. Setelah duduk, Wang Lin menghela napas dalam-dalam dan tangan kanannya terulur. Layar hantu muncul dan mengelilingi tubuhnya. Sepertinya dia tidak mau membiarkan siapapun melihat dirinya. Dia hanya ingin menghabiskan hari ini sendirian dengan tenang. Langit alam surgawi cerah dan sinar matahari datang dari suatu tempat yang tidak diketahui. Sinar matahari menyinari bumi, dan tidak panas melainkan hangat. Gunung tempat Wang Lin berada sangat sepi. Dia berada di dalam layar hantu saat dia melihat ke langit untuk waktu yang lama. Wan El, sebentar lagi, aku akan menuju ke benua astral abadi. Di sana, aku akan menemukan cara untuk membangunkanmu. Percayalah, percayalah, sama seperti apa yang aku janjikan padamu saat itu, bahkan jika surga menginginkanmu mati, aku akan merebutmu kembali. Karena lingkungannya yang tenang, hatinya tenang dan melankolis. Wang Lin samar-samar merasa dia tidak punya banyak waktu lagi di dunia gua. Segera, dia kemungkinan akan meninggalkan tempat ini dan menuju ke benua astral abadi yang asing. Wang Lin telah pergi ke banyak tempat asing dalam hidupnya, dan kesepian menemaninya sepanjang perjalanannya. Meskipun dia kesepian, Li Muwan menemaninya, membuat kesepiannya sedikit lebih ringan dan tertahankan. Hari ini adalah hari istimewa. Wan Er, apakah kamu ingat? Wang Lin tidak dapat mengingat usianya sendiri, hari ulang tahunnya sendiri, tapi dia ingat hari ini ribuan tahun yang lalu. Ini adalah hari yang tidak bisa dia lupakan. Setiap tahun pada hari ini, dia akan menghabiskannya sendirian. Apakah dia menyembelih untuk membuat dirinya lupa, melarikan diri untuk menguburnya di lubuk hatinya, atau dalam budidaya pintu tertutup di mana dia diam-diam melewati tahun-tahun? Namun, seringkali, dia minum sendiri. Wan Er, aku menerima Li Qianmei, maafkan aku. Wang Lin merenung dalam hati. Dia mengeluarkan sebotol anggur di dalam layar hantu dan meminumnya. Kebaikan sebesar itu adalah sesuatu yang tidak bisa kubalas. Wan Er, aku tidak ingin mencintai dalam hidup ini, karena kepergianmu membuatku tahu harga cinta. Aku tidak sanggup menanggungnya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu pada hari ini, seruan minta tolong yang dipenuhi dengan pikiran untuk membalas dendam memasuki hati Wang Lin. Suara itu sangat lembut, tak berdaya, dan akan membuat orang merasa kasihan. Suara itu membuat Wang Lin berhenti dan menoleh. Dia melihat sosok yang tidak dia kenal tapi akan dia ingat seumur hidupnya. Sosok ini adalah wanitanya. Hati Wang Lin terasa sakit, dan dia meminum semua anggur di dalam kendi. Dia membuangnya ke samping dan mengambil kendi lain. Tidak jauh dari situ, Grand Empirin Xuan Luo sedang duduk di sana dan melihat punggung Wang Lin. Kesedihan dan kesepian yang ditunjukkan oleh sosok ini bahkan menyentuh hatinya. Wan El, air mata keluar dari mata Wang Lin. Air matanya jatuh pada Li Muwan dan membasahi pakaiannya. Sepotong jiwamu telah hilang. Tapi dimanapun itu berada, tidak peduli siapa yang memilikinya, aku akan mengambilnya kembali. Wang Lin bergumam sambil mengambil kendi anggur dan meneguknya.
Air matanya bercampur dengan anggur dan menjadi pahit, tapi dia meminum semuanya. Tangan kirinya menunjuk ke titik di antara alis Ling Wuan dan dia menutup matanya. Ilusi wajah hantu, mimpi selama ribuan tahun. Wang Lin bergumam ketika layar hantu di sekelilingnya terdistorsi. Wajah hantu itu meraung dan terbang, lalu menghilang di antara alis Wang Lin. Kabut di sekitar Wang Lin menjadi tebal, sehingga mustahil untuk melihat segala sesuatu di dalamnya. Xuan Luo diam-diam merenung, dan ekspresinya rumit. Dia punya beberapa ide, dan sambil menghela nafas, dia menunjuk kabut di sekitar Wang Lin. Wang Lin, bukan karena lelaki tua ini tidak bisa mengganggumu, tapi aku perlu memahami segalanya tentangmu. Saya tidak hanya memilih satu-satunya murid saya membutuhkan seseorang yang akan melindungi reinkarnasi saya dan menjaga klan Dao kuno saya, orang yang sangat penting. Xuan Luo menutup matanya. Saat dia menutup matanya, pikirannya memasuki dunia mimpi tempat Wang Lin berada. Dia merasakan kesedihan yang datang dari dunia ini. Di kejauhan, Grand Empirin Xuan Luo diam-diam menyaksikan semua ini, dan bahkan hatinya merasakan sakit. Dia memandang Wang Lin, dia melihat senyuman di wajah Wang Lin dan merenung dalam diam. Kesepian dan kesedihan macam apa yang bisa membuat seseorang mencari kegembiraan dalam mimpi? Xuan Luo menghela nafas. Wang Lin berdiri di sana sambil tersenyum sampai sosok Ling Wuan menghilang. Dia kemudian perlahan menutup matanya dan segala sesuatu di sekitarnya menghilang. Ketika dia membuka matanya, dia berada di alam surgawi, di gunung memandang Ling Wuan, yang sedang tidur di dalam peti mati. Langit tidak lagi biru, sekarang sudah malam. Malam itu ada bulan purnama seperti mimpi yang tergantung di langit. Melihat bulan di malam hari, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut putih Wang Lin berkibar tertiup angin. Angin ini sangat lembut, seperti tangan Wan Er yang membelai wajah kuno Wang Lin. Melihat bulan di malam hari, tampaknya ada dua sosok yang perlahan berjalan bersama di depannya. Ini adalah sosok seorang pria dan seorang wanita. Wanita ini adalah Li Qianmei. Ayah dan anak perempuannya sepertinya sudah lama tiba. Mereka telah menyaksikan Wang Lin memasuki mimpi dan melihat air matanya jatuh pada Ling Wuan. Di depan mata Wang Lin, wanita dan ayahnya berbalik di bawah sinar bulan dan perlahan-lahan pergi. Namun, sosok mereka mengandung sedikit rasa kesepian, ini terutama berlaku untuk wanita itu. Malam ini adalah miliknya dan Ling Wuan dan bukan milik orang lain. Malam itu sedikit tersebar oleh matahari yang sedang terbit. Warna lain selain cahaya bulan muncul. Saat ini, Wang Lin membuka matanya dan menatap Ling Wuan di dalam peti mati. Satu tatapan seperti 1000 tahun. Wan Er, tunggu aku, gumam Wang Lin sambil melambaikan tangan kanannya. Peti mati itu menghilang dan Wang Lin dengan hati-hati menyimpannya. Dia menghadap langit dengan matahari dan bulan sebelum menghela napas dalam-dalam. Mata Wang Lin berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya mencari jiwa ketiga. Dao 7 warna dan hantu tua Zan seharusnya menemukan beberapa petunjuk. Di luar alam surgawi, seperti yang diharapkan Wang Lin. Bahkan setelah mengalami Dao surgawi, mereka tidak menyerah untuk mencari jiwa ketiga. Saat ini, mereka berada di lautan awan, bergerak dalam formasi, dan labu di atas kepala mereka menyemburkan kabut dalam jumlah besar. Kabut ini seperti panduan, dan mereka berempat perlahan mengikutinya. Mereka terbang melewati bintang-bintang dan benua terapung saat mereka bergerak menuju Al-Heaven. Hantu tua Zan mengikutinya dengan ekspresi muram. Mereka menjaga keseimbangan tertentu dan tidak akan mengganggu satu sama lain. Setelah sekian lama, labu di atas keempat jenderal itu tiba-tiba mengeluarkan lebih banyak kabut. Kabut bergemuruh dan membentuk sosok raksasa. Sosok ini bukanlah manusia melainkan binatang buas yang tampak seperti anjing. Bentuknya seperti kilin tetapi berbeda dan terbuat dari kabut. Hidungnya bergerak seperti sedang mengendus sesuatu. Sesaat kemudian, binatang buas itu tiba-tiba mendongak dan memperlihatkan tatapan ganas. Ia melompat keluar dari atas kepala keempat jenderal dan menyerang ke depan. Gemuruh menggelegar bergema dan keempat jenderal menjadi bersemangat saat mereka mengikuti. Mata hantu tua Zan berbinar. Sulit untuk menyembunyikan ekspektasinya saat dia mengikutinya. Binatang raksasa itu terus mengendus sambil bergerak maju. Akhirnya, ia tiba di depan benua yang ditinggalkan dan mulai mengaum.